Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, kurang kenceng. Selama pandemi COVID-19 ini, ya tentunya kalian belajar masing-masing di rumah secara daring. Dan pelajaran Bapak hari ini adalah usul fikih, di mana Bapak akan menerangkan ini makna nahyu, makna nahyu, karena masih bab pelajaran an-nahyu, di mana an-nahyu secara bahasa adalah larangan. Secara istilah kita mengulangi lagi, tolabu tarki minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari atasan kepada bawah. Nah, kemudian bahwa al-aslu fin nahyi litahrim, pada pokok asalnya makna nahyu artinya lafaz yang menunjukkan larangan itu artinya menunjukkan kepada haram. Seperti contoh yang sudah kalian tahu, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Berarti kita dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi tidak semua makna nahyu itu menunjukkan kepada haram, tapi memiliki beberapa makna. Makna-makna ini diketahui sesuai dengan konteks kalimatnya. Contoh satu saja. Dan nanti juga akan diberikan contoh-contoh yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Salah satu contoh di antara makna nahyu itu tidak semuanya berarti haram. Berarti menunjukkan larangan yang ditunjukkan oleh suatu kalimat, di mana kalimat itu di dalam nahyu ada sigot, namanya bentuk kalimatnya, yaitu fi'il mudhari yang diawali dengan lamun nahyi, yang diawali oleh huruf la, ya, nahyi, la larangan, dan di akhir fi'il mudhari'nya adalah jazm, itu sigot nahyu. Seperti la tufsidu, la di situ adalah la nahyi, dan akhir dari huruf mudhora'ahnya tadi adalah huruf akhir dari kalimat mudhari itu dijazm, la tufsidu. Karena jamak berarti jazmnya dibuang nunnya. Nah, sekarang pada asalnya bahwa nahyu itu menunjukkan kepada haram, tetapi kita tadi sudah diketahui bahwa makna nahyu itu tidak selamanya menunjukkan haram. Tergantung daripada konteks kalimat. Contoh ini makna nahyu yang bukan berarti haram. Seperti Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah.
Maksudnya kalau kita melakukan suatu perbuatan karena diri kita lupa atau tidak tahu atau karena tidak sengaja, maka kami jangan dihukum. Tetapi ya mohon diampuni. Nah, di sini kalimat ini adalah la tu'akhid di sini adalah suatu larangan, tetapi bukan berarti menunjukkan kepada haram, melainkan permohonan. Karena apa? Karena larangan di sini adalah datangnya dari bawahan, ditujukan kepada atasan, bahwa bawahannya adalah kita, hamba Allah, makhluk, sedang atasannya adalah Allah. Maka seorang bawahan tidak pantas melarang atasan. Maka lafadz la tu'akhidna di sini, janganlah engkau menghukum kami, ini larangan. Tetapi bukan berarti haram Allah melakukan hukuman kepada diri kita karena hak Allah kan gitu. Nah, di sini karena perintahnya adalah datangnya dari bawahan, ditujukan kepada Allah sebagai atasan, maka arti nahyu di sini adalah bermakna doa, yaitu permohonan. Ini sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya seperti ayat masih surat Al-Baqarah 286 ini, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau membebani kami beban yang berat sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Juga sama seperti di dalam ayat tersebut, Rabbana wala tuhammilna ala ma taqata lana bihi. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami di mana kami sendiri tidak sanggup untuk memikulnya. Juga contoh yang lainnya dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana. Di sini la tuzigh qulubana adalah la di sini la nahi. La larangan. La tuzigh qulubana. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Nah, ini contoh-contoh nahyu yang bukan berarti larangan, tetapi permohonan. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian, ukur dengan yang lain. Bagaimana perintahnya? Apakah larangan, apakah larangan itu dari Allah atau larangan itu dari bawah, dari kita? Kalau dari Allah, dari atasan, maka berarti kita itu diharamkan untuk melakukan atau tidak boleh atau dilarang. Tetapi kalau dari bawahan, ya itu berarti permohonan. Contoh yang paling gampang. Seorang ibu menyuruh kamu untuk mengambilkan sesuatu. Nah, itu perintah ya. Ini larangannya. Seorang ibu melarang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Maka kita
tidak boleh, ya, tidak boleh melakukannya. Tetapi kalau kita melarang kepada ibu, itu berarti kita memohon jangan melakukan sesuatu, itu kami itu permohonan. Nah itu diantaranya sekalian, sekali lagi ukur saja kalau larangan itu datangnya dari bawahan, seperti contoh-contoh yang ada di dalam surat Al-Baqarah 286 dan surat Ali Imran ayat 8. Maka itulah arti nahyu yang bermakna doa. Itulah anak sekalian, mudah-mudahan dengan sesingkat ini dan melalui media yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian saja. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.